أفلا يتدبرون القرآن. Dan untuk ayat selanjutnya, impik-impik yang akan dibacakan oleh Mas Tono, renungan ringan berupa bacaan cahaya iman atau pengubah batin yang menyentuh. Waktu tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Pembina Wak Yainal yang sudah hadir selalu memberikan pembinaan kepada kita semua sehingga memperkuat tekad kita untuk tetap selalu hadir di ini pengajian. Mudah-mudahan beliau dan sekeluarga diberikan kesehatan lahir batin, diberikan nikmat-nikmat yang Allah masih gantungkan, artinya belum sampai saat ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Wak Yainal sekeluarga Allah kabulkan, amin. Tak lupa juga kepada pembimbing kita Om Irwan, semoga beliau dan keluarga, terutama pribadi Om Irwan, diberikan kekuatan baik lahir maupun batinnya, karena melihat perjuangan beliau ini belum tentu kita semua ini sanggup gitu ya. Dari Bogor jauh-jauh kemari. Demi siapa sebenarnya, kan begitu kan. Harusnya kita berpikir sampai ke situ. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya selalu diberikan kesehatan lahir batin, dilimpahkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga kepada ketua kita dan juga Ustadz kita, Mas Bani, Mas Indra, Mas Ino, terutama Ustadz Usman yang selalu setia hadir di sini memberikan materi-materinya kepada kita, memperkuat kita, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka semua diberikan kesehatan lahir maupun batin, diberikan kemudahan untuk urusan-urusan dunia, dan juga mudah-mudahan bisa ada istiqomah untuk tetap membimbing kita kepada jalan yang benar. Tak lupa juga kepada para ikhwan semuanya yang hadir malam ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin dan juga apa-apa yang menjadi keinginan selama ini, yang menjadi cita-citanya, insya Allah dengan kita bisa hadir di pengajian ini, Allah limpahkan semua yang menjadi keinginan kita. Allah kabulkan apa yang menjadi cita-cita kita selama ini, amin. Juga kepada para ikhwan yang di luar sana yang belum bisa hadir malam ini, entah itu sedang
dalam uji coba masalah dunia, rezeki ataupun urusan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka sehingga mereka semua bisa hadir di sini, sehingga bisa seramai seperti yang dulu. Juga para iwan yang di luar sana yang sedang dicabut rasa atau kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kesehatannya, dipulihkan seperti sedia kala sehingga bisa hadir di ini makom majelis YPPAI Sijabetabek. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga malam ini kita semua bisa berkumpul di ini makom dalam acara pengajian rutin, karena dengan adanya rasa iman yang ditancapkan ke dalam dada kita sehingga kita bisa hadir di sini. Mustahil kalau nggak ada rasa iman kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kita hadir di sini. Mudah-mudahan kita diberikan keringanan langkah untuk tetap bisa hadir di ini majelis YPPAI yang kita cintai. Salam beserta selawat mudah-mudahan selalu dilimpah curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi akhir zaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari tempat kegelapan menuju kepada cahaya, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang setia, yang turut manut kepada ajaran beliau, hingga mudah-mudahan sampai kepada kita semua ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam. Baiklah, malam ini saya akan membacakan cuplikan penggugah batin dengan judul Syarat untuk Jalan Allah yang Sejati. Imam Ghazali berkata, jika ingin bersua dengan jalan Allah yang sejati, maka syaratnya pahit dan getir, menakutkan dan mengejutkan, atau penderitaan sekalipun. Tanpa syarat tersebut, tegasnya dalam keadaan senang, tak bisa jadi orang dapat menuju dan berjumpa kepada jalan Allah. Caranya atau jalannya yaitu terlebih dahulu harus diketahui, dipelajari, dimengerti, dan dipahami bagaimana cara-caranya menempuh jalan suci yang akan kita tempuh itu. Kedua, harus tertib hati-hati seraya sadar. Yang ketiga, dalam hati harus percaya penuh keyakinan, jangan ada keraguan-raguan. 4, hati kita hadapkan hanya kepada Allah, pasrahkan diri kita kepadanya, penuhilah dada kita dengan kesadaran bahwa kita tidak mempunyai apa-apa. Segala semua itu adalah hak Tuhan. Yang kelima, dalam hati nurani kita harus bersumpah, berjanji akan tunduk kepada segala titah Gusti Allah.
yaitu apa-apa yang harus dilaksanakan dan apa-apa yang dilarangnya. Cara mengerjakannya adalah yang pertama, selamanya harus sabar, berusaha sedikit demi sedikit dengan rajin. Janganlah merasa bosan atau jemu. Yang kedua, hati kita harus suci murni. Janganlah dikotori antara lain dengan sifat-sifat pengiri, pemarah, sedikit-sedikit dongkol. Yang ketiga, jangan panas hati dengan kekayaan atau kesenangan orang lain. Jauhilah sifat ketamakan. Sebaliknya, hendaknya kita muji syukur, melihat orang lain beruntung dan ikut bersedih melihat orang lain dapat merugi. Yang keempat, perlihatkanlah budi perangai yang baik, berendah hati, sopan santun, dan ramah kepada sesama manusia. Kelima, jangan merugikan atau mencelakakan sesama hidup. Keenam, jangan menganiaya atau membinasa sesama hamba Tuhan. Yang ketujuh, jangan banyak suudzon, prasangka buruk akan hal yang tidak nyata. Yang kedelapan, harus rela berkorban dengan apapun juga, suka menolong dan sebangsanya dengan ikhlas. Sembilan, hati kita selamanya harus bersih dan suci. 10, tidak boleh bohong, sombong, angkuh, tetapi harus berendah diri, berendah hati. 11, tiap gerak, tiap langkah harus disertai dengan ingat, insyaf akan Gusti Allah semata-mata. Yang terakhir, sering-seringlah berterima kasih kepada Allah atas segala sesuatu yang telah dilimpahkannya kepada kita. Demikian tadi saya bacakan syarat untuk jalan Allah yang sejati. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan pelan-pelan sehingga kita menemukan yang benar-benar jalan menuju kepada Allah yang sejati. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya ketuk magic yang akan disampaikan oleh Mas Rinok. Sesi kejutan yang mengetuk kesadaran secara tak terduga, ibarat mandi di waktu asar. Waktu tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur
yang selalu kita upayakan, kita usahakan dari segi ucapan maupun perbuatan, semoga kita bisa melaksanakan rasa syukur yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat-nikmat baik lahir maupun batin yang setiap hari, setiap detik, setiap menit selalu kita rasakan. Semoga rasa syukur yang telah diberikan kepada diri kita, kita tidak ingkar gitu. Kita tidak hilang, tidak menghilangkan, dan selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat kepada diri kita. Dan juga kita berterima kasih kepada orang-orang di sekeliling kita, baik keluarga, saudara, teman, yang telah memfasilitasi atau mendorong atau mengajak kepada kita untuk bersama-sama berbarengan untuk menuju yang namanya syukur yang sesungguhnya. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, tabiin dan tabiun, dan semoga kita semua yang ada di makom ini termasuk ada di dalamnya. Seperti biasa, saya berterima kasih kepada pengatur acara dan pengatur di balik acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa saling asah, bisa saling asuh, bisa sama-sama kita mendengar dan menerima gitu. Dan juga ucapan terima kasih kita sama-sama haturkan kepada pembina kita J. Semoga apa yang menjadi cita-cita, rencana yang dipandang baik menurut Allah, dan semoga Allah mendengar apa yang menjadi cita-cita dan akan mengabulkan apa yang menjadi permohonannya. Dan pembimbing kita yang sama-sama kita hormati, Ir, semoga sama, karena masih ada tentu cita-citanya juga sama, ingin meneruskan perjuangan seperti pembina dan pembimbing, karena masih satu kandung, satu kulakan gitu. Satu kandung, satu kulakan, sekandung, sebapak, seibu gitu. Alhamdulillah dipersatukan di tempat yang sama, tujuan yang sama. Alhamdulillah menjadi contoh buat kita semua. Kalau bisa kita seperti itu, kita bisa bikin generasi-generasi kita gitu, supaya kita ada yang meneruskan gitu, ada yang memperpanjang hidup kita, supaya nama kita hidup terus gitu dan dikenang, menjadi diceritakan, selalu diceritakan bahwa oh pernah ngaji di YPPAI gitu, oh itu orangnya baik, pernah ngaji di YPPAI,
murah senyum, kadang-kadang senyum-senyum sendiri gitu. Dan semoga apa yang menjadi cita-citanya Ir yang saat ini punya rencana, punya cita-cita, semoga Allah mendengar dan mengabulkannya apa yang menjadi cita-citanya. Dan para ustadz, baik Ustadz Usman, Ustadz Juarsa, Ustadz Ian, Ustadz Afsori, yang tentunya mereka ini adalah pejuang-pejuangnya Allah gitu, yang perlu kita tentunya kita perhatikan lah gitu. Kita sering longok, baik lahir maupun batinnya gitu, kita tengokin gitu. Kalau tidak bisa lihat secara ini ya mungkin secara batin gitu kita longok gitu. Karena Ustadz ini butuh dukungan juga gitu, karena ada emang Ustadz yang emang dia sangat sedikit sekali gitu waktunya gitu untuk mencari kehidupan kasabnya gitu. Sangat sedikit waktunya. Jadi tiap hari hidupnya itu diberikan untuk agama atau menghajar gitu, menghajar orang-orang yang butuh gitu. Butuh hajaran gitu. Dan itu tiap hari dilakukan. Pernah saya dengar cerita itu dari ponakan saya, itu dia dari menyantri terus dia jadi guru di pesantren itu. Saya tanya gitu, gaji kamu berapa di pesantren itu gitu. Ternyata gitu dia sendiri nggak punya gaji gitu. Karena badannya itu sudah kurus gitu. Badannya sudah kurus. Ya untuk ukuran gaji itu sedikit sekali lemaknya gitu. Jadi ya untuk cukup itu jauh dari cukup gitu sebenarnya. Mereka yang berjuang di jalan Allah itu memasrahkan dirinya untuk apa namanya mempercerdas umat gitu, supaya generasi berikutnya itu cerdas gitu. Makanya kita upayakanlah yang punya kasab, kita perjuangkan kasab itu, punya usaha, kita perjuangkan usaha itu untuk membesarkan ini gitu, membesarkan YBPHI. Nanti dari kas YBPHI itu nanti dikelola dan akan disalurkan ke pos-posnya gitu. Tapi kalau pos jaga nggak dapat penyaluran nanti. Khusus pos-pos yang sangat-sangat membutuhkan nanti. Makanya kita harus jangan kaya lah, benghar minimal. Tadi ngebahas kaya gitu. Kalau kaya kan masih perasaan bisa juga gitu. Karena di situ akan dipertanyakan kaya itu. Kaya siapa gitu kan? Namanya kaya gitu. Kalau benghar itu ngucapinnya juga benghar gitu kan, udah sampai ke dalam kayaknya benghar gitu kan. Ada kebahagiaan benghar itu gitu. Lengkap lah. Ada kaya, ada miskin juga gitu benghar itu. Ya kita upayakanlah. Tadi dengan modal tadi kan disebutnya yakin kepada Allah, tadi Pak Ustadz bilang bahwa segala sesuatu yang kita perjuangkan itu akan mendapatkan hasil gitu. Bahkan dulu pernah ada yang cerita itu, tekunin satu pekerjaan yang kita kerjakan, suatu saat pekerjaan yang kita kerjakan itu akan mendoakan kita gitu, dan akan ikut berdoa di situ. Asal kita tekun di situ, melaksanakannya gitu, modalnya yakin dan terus menerus berupaya gitu. Suatu saat nanti akan ketemu yang namanya titik hasil tadi. Hasilnya tadi nanti bukan kita yang menilai gitu.
bukannya kita yang menilai. Dan kita tidak wajib menilai diri kita. Kita hanya wajib melihat diri kita mana yang harus diperbaiki, perbaiki itu. Kelebihannya kita jangan dilihat gitu. Dan juga para pengurus, baik ketua umum yang sering tidak mengumumkan gitu, dan wakil ketua umum yang tidak mau tampil, dan bendahara, alhamdulillah bendahara semoga dikuatkan lahir dan batinnya, karena luar biasa gitu perjuangan bendahara ini. Mungkin butuh support lah, butuh dukungan gitu dari para ikhwan gitu. Kalau ngelihat dalam kurung gitu, angka di atas gitu kan, dalam kurung gitu kan, tentu kita ngenes juga gitu kan, angka di atas dalam kurung gitu, minus gitu kan, sedih juga gitu. Nah itu, yang sedih-sedih seperti itu jadi motivasi untuk kita gitu, jadi penyemangat gitu. Semoga kita diberikan gitu rezeki yang bermanfaat untuk kita bisa bekal gitu, buat bekal ibadah kita, supaya kita nggak ada halangan rintangan tadi, di mana bekalnya cukup di situ. Tapi ada juga yang bekalnya cukup, juga ada juga yang kena begal juga ada juga sehingga tidak bisa hadir gitu, berarti dia lagi kena begal di situ. Begalnya lebih satri mandraguna gitu, kalau kata tadi Pak Ustadz, sekolahnya di langit gitu. Berbagai macam cara dilakukan untuk menggoda kita gitu, dari cara halus, kasar gitu, sampai lembut gitu, terus dia mengintip gitu supaya kita diajak. Ada yang tidak perlu diajak, dia udah langsung dituntun gitu, udah gitu, biasanya udah enak gitu ajakannya seperti itu. Ngantuk ya, ngantuk, ada yang ngantuk ya. Oh ini yang ada yang muda-muda nih, selamat datang di YPPHI. Semoga betah ya, simak terus. Kalau bisa seminggu sekali rutinin, biar bekalnya cukup. Nanti dikasih bekal deh sama ini, sama Om Bani. Tapi harus deket dulu sama Om Bani gitu, ngobrol-ngobrol dulu, paling enggak kenalan namanya siapa gitu. Insya Allah nanti dikasih lagu. Jadi perlu kita belajar, perlu kita tahu yang namanya agama itu sekarang kan banyak sekali gitu sempalan-sempalannya gitu, atau aliran-alirannya gitu. Makanya kita harus belajar itu supaya tahu gitu aliran mana yang perlu kita ikutin gitu. Jangan kita begitu kita ikut aliran terus kita mengaku gitu bahwa diri kita yang paling benar gitu, jangan. Itu salah nanti di situ. Karena kalau ajarannya ini semua benar gitu, cuman pengakuan dirinya itu bahwa dirinya paling benar itu yang salah di situ. Kalau bisa seperti Pak Ustadz tadi bilang, alirannya airnya yang bersih gitu. Bersih apa tadi? Apa bening? Bening ya, yang bening gitu. Karena Pak Ustadz ya sering lihat yang bening-bening, makanya dia mencontohkan bening gitu kan. Jadi cocoklah dengan Pak Ustadz gitu, bening gitu kan. Jadi kalau ditambahin 2 kali jadi bening-bening gitu kan.
Itulah hidup gitu. Dan para ikhwan dan akhwat, semoga kehadirannya pada malam hari ini, perjuangannya yang diupayakan pada malam hari ini, yang tidak gampang, tidak mudah untuk bisa hadir di ini makom, tentu banyak rintangan dan hambatan di dalam perjalanannya. Semoga apa yang diperjuangkan pada malam hari ini Allah ganjar dengan berlipat-lipat ganjarannya, dan semoga apa yang menjadi cita-cita, menjadi rencana tentunya yang baik dan benar menurut agama, semoga Allah kabulkan apa yang menjadi cita-cita dan rencananya. Sebenarnya saya lebih tadi masalah kaya sih sebenarnya yang paling saya ingat tadi, karena beberapa minggu yang lalu itu ya sempat obrol juga gitu masalah kaya gitu. Iya ya, kaya gitu kan, yang namanya kaya itu sebutannya baru kaya gitu. Lihat kalau disebut orang kaya di sana juga mirip-mirip gitu, tapi mereka kesibukannya itu lebih gitu, lebih dari kita. Bahkan waktunya itu tidak ada yang, wah coba deh perhatikan, pelajari mereka orang-orang yang ini. Waktunya itu habis dipakai untuk, nggak semua ya, nggak semua orang kaya ya, tapi lebih banyak gitu, mereka itu tidak ada waktu gitu untuk seperti kita. Dan kita tidak bisa juga seperti mereka juga gitu. Waktunya gitu. Kita banyak waktu luang, mereka sangat sedikit waktu luangnya gitu untuk memperdalam seperti ini. Makanya mereka lebih banyak belajar dari YouTube, dari Facebook, dari internet dan yang lainnya gitu. Kita bisa kumpul ngariung di sini, alhamdulillah. Satu yang selalu disebut ada keberkahan di dalamnya, ada panjang umur. Kalau di dalam rukun-rukun silaturahmi itu, makanya di sini kan silaturahmi sila semua, nggak ada yang ini kan, sila semua. Mempersiapkan bahasanya batin kita untuk nanti apa yang diwejangkan oleh Ir, kita siapkan, kita buka dada kita seluas-luasnya gitu. Jangan kita persempit dengan persoalan-persoalan sudut pandang gitu. Walaupun hati kita lagi sempit masalah sudut pandang, kita jangan berhenti ngajinya gitu. Tetap kita upayakan untuk terus. Siapa tahu dengan sempit hati itu ada pelajaran yang bisa kita nanti kalau diambil saya ngeri Pak Ustadz. Ada pelajaran-pelajaran di situ sebenarnya yang nanti bisa kita ceritakan, karena kan disebutnya di sini ngalamin apa yang kita bisa kemas, kita bisa ceritakan kepada nanti suatu saat ada orang yang membutuhkan pengalaman-pengalaman itu. Tidak bisa kita ceritakan semuanya, nanti kalau semuanya kan kita kosong lagi, ngisinya yang repot gitu kan. Makanya ada bagian-bagian yang emang kita harus tahan, ada yang harus kita ini gitu ya. Kalau kita frontal gitu, banyak yang sakit hati gitu nanti gitu. Ya kita harus bisa melihatlah posisi hati seseorang tadi gitu. Kalau dalam gemblengan sih ya nggak masalah gitu, dalam pembentukan supaya dia jadi gitu, kita sudah tahu ini mau dijadiin apa gitu, mau jadiin dodol apa jadiin tempe apa tahu gitu. Tapi kalau kita belum tahu proses untuk menjadikan seseorang itu tahu atau tempe atau dodol gitu,
Kita harus berhati-hati di situ. Kita nggak tahu nanti bahannya orang tersebut apa gitu, kita nggak tahu. Takutnya yang sering disebut itu bahan dasarnya itu toge gitu. Toge itu kalau kita langsung lurusin kan patah gitu. Nah itu yang kita harus berhati-hati gitu. Nah mental itu ada di dalam setiap makhluk gitu, setiap manusia itu ada mental itu yang nggak mau diluruskan, maunya sakar bedewek gitu kan, ada itu. Makanya Pak Ustadz bilang tadi kita harus sering-sering hadir, yaitu supaya kita dapat pencerahan gitu. Yang salah nanti biasanya dia akan nerimo gitu dengan salahnya tadi dibacain itu, dan berupaya untuk memperbaiki gitu. Tapi kalau gitu sudah menolak gitu, ya sudah, rukun silaturahminya hilang di situ karena ada penolakan. Sebenarnya dari rumah juga udah kita siapkan, harusnya saya sudah siap nanti kalau mau diapa-apain gitu kan. Sebenarnya gitu harus ada persiapan. Mau diapa-apain sama J, mau diapa-apain Ir gitu, sudah siap harusnya. Persiapannya sudah ada lah gitu. Tapi kadang-kala kan nggak ada persiapan dari rumah. Nah, itu seperti godaan juga tadi sama. Karena Pak Ustadz tadi, saya lah gitu, seperti cerita Pak Ustadz sama seperti itu. Persiapannya nggak ada gitu. Begitu di pasbir tadi kan, bersabarlah, langsung ces gitu kayak ini kan. Nah itu luar biasa itu, pengalaman-pengalaman yang sehari-hari yang kita laksanakan, baik secara hablum minanas maupun hablum minallah, itu ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ada hikmahnya lah gitu, ada hikmah buat kita gitu. Karena nanti ada pembicara yang intinya saya tidak panjang lebar, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya mengajak kepada para ikhwan, ayo kita giatkan lagi, kita ajak lagi ikhwan-ikhwan yang masih tenggelam, atau kita mencari ikhwan yang baru. Karena itu tugas-tugas dari kita sebagai pensiar, terus kita laksanakan supaya ada bekasnya gitu, apa yang kita tanam gitu nanti terus tumbuh gitu dan berkembang gitu. Makanya kita harus banyak nanam di situ, menyebar gitu. Kalau Bapak bilang dulu minimal satu orang bawa 10 gitu. Nggak bisa bawa 10 ya 9, 7, 3, 2, 1 gitu. Kalau nggak bisa juga ya bawa diri sendiri dulu gitu. Semoga harapan itu menjadi cita-cita kita semua, karena kita punya tugas. Di luar sana banyak yang membutuhkan gitu, atau membutuhkan pertolongan kita. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.